rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean tries and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be safe, know you are God. When the ocean tries and thunders roll, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be safe, know you are God. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me.
within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di Oase episode ke-135. Sebuah momen untuk kita bersama dengan Tuhan. Yang membuat sebuah pertunjukan sirkus spektakuler adalah karena ada pemain sirkus yang berani melompat, terbang ke sana kemari di ketinggian yang membahayakan, dan selalu ada rekannya yang siap sedia menangkap segala aksi sang pelompat. Kita pun melompat dan terbang di tengah kehidupan ini. Namun tanpa Tuhan yang ada untuk menangkap kita, maka semua itu sia-sia. Apakah saat ini kita percaya kepada Tuhan untuk menangkap kita di tengah-tengah kehidupan ini? Apakah kita sedang menjalani kehidupan yang sia-sia? Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu, berdiam sejenak di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, biarlah malam ini kami belajar mempercayai Allah sepenuhnya, menangkap kehidupan kami, sertai perjalanan singkat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, mari sebelum kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini kembali kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Dan kembali kami boleh merenungkan, mengevaluasi diri berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kami selama ini di hadapan Tuhan. Sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini dan melanjutkan kehidupan ini, kami tidak salah melangkah, kami tidak salah bersikap di hadapan-Mu. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu untuk terus boleh mempersembahkan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin membacakan dulu satu ayat bagi saudara-saudara ya. Ayat yang pertama saya akan bacakan dari Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, satu ayat yang suka dikutip juga oleh orang percaya ya, orang Kristen. Filipi 4 ayat 13 demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan saudara kalimatnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, apa hubungannya antara ayat ini dengan tema kita pada hari ini di Oase, yaitu tentang rapuh dan kukuh. Kenapa saya pakai kata dan, rapuh dan kukuh, tidak rapuh tetapi kukuh, begitu saudara ya. Begini saudara, pertama saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang kata percaya dan kata keyakinan. Pada saat seseorang mengatakan bahwa saya percaya, itu kalau di KBB itu dijelaskannya dikaitkan dengan kebenaran. Jadi sesuatu kebenaran lalu kita mempercayainya karena itu merupakan hal yang benar. Tapi kalau saudara coba telusuri di dalam definisian yang diberikan di dalam bahasa Inggris, itu diartikan juga sebagai kepercayaan itu atau keyakinan itu dikaitkan ya, jadi selain tadi yang kebenaran tidak salah itu saudara ya, lalu yang penjelasan lain dihubungkan dengan siapa gitu ya yang diandalkan pada waktu kita percaya dan meyakini sesuatu itu. Jadi memang sih bisa siapa, bisa apa misalnya. Jadi kalau saya kasih contoh begini, saya percaya pada kursi ini. Jadi kursi ini dibuat oleh ahlinya dan dibuat oleh bahan dengan kualitas yang bisa menyangga, ya, bisa menopang orang yang duduk di atasnya. Jadi yang buat ahlinya, bahannya juga dari bahan yang baik. Sehingga berdasarkan kepercayaan, berdasarkan keyakinan itu, lalu saya berani duduk. Jadi saya bertindak. Jadi saya ada pengetahuan tentang siapa dan apa yang bisa saya percaya, lalu saya bertindak berdasarkan hal itu. Nah, itu bicara tentang kepercayaan. Jadi saudara lihat ya, kaitannya adalah dengan siapa ya, atau dengan apa. Nah, lalu yang kedua kita belajar tentang kata rapuh, saudara. Kembali kalau saudara perhatikan pembahasan atau penjelasan tentang kata rapuh itu dikaitkan dengan ketidakstabilan, dikaitkan dengan kelemahan, dikaitkan dengan bahwa dia itu butuh penolong, butuh penyangga untuk bisa membuat dia bisa bertahan, begitu ya, karena dia goyah. Itu berbicara tentang rapuh, ya, saudara ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kaitannya dengan ayat yang tadi kita baca? Firman Tuhan tadi di Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan
kepadaku, gitu ya. Nah, saya tahu ada orang-orang yang mengajarkan bahwa saudara dan saya tuh harus percaya kepada diri sendiri. Saudara harus bisa mengatakan saya bisa. Maka kalau saya percaya saya bisa, nanti jadi saya bisa, begitu ya. Jadi percaya kepada diri. Kepercayaan. Lalu ada juga penjelasan tentang percaya diri, tapi jangan overconfidence, kata. Jangan terlalu mempercayai diri sendiri. Tapi percaya diri harus, tapi jangan terlalu. Nah, sekarang persoalannya saudara, kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, bagian firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, tidak ada di bagian firman Tuhan yang memerintahkan saudara dan saya atau yang mengatakan kepada saudara dan saya, itu saudara dan saya bisa mempercayai diri saudara sendiri, begitu ya, atau bisa membicarai ciptaan yang lain selain saudara dan saya sebagai manusia. Tidak. Di Alkitab hanya dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk mempercayakan dirinya dan percaya kepada penciptanya. Itu yang dikatakan di Alkitab. Jadi nggak ada pernyataan bahwa saya itu harus percaya kepada diri sendiri. Karena begitu saya percaya kepada diri sendiri, maka itu artinya saya tidak akan percaya kepada yang lain. Karena saya mengandalkan, karena tadi dikatakan saudara penjelasan tentang percaya ini dikaitkan dengan kebenaran dan kebenaran tentang siapa atau apa yang bisa saya percayai, gitu ya. Nah, sekarang saudara, firman Tuhan kalau kita lihat tentang pembahasan ini, maka saya coba melihat bagian-bagian firman Tuhan yang dengan jelas mengatakan bahwa saudara dan saya itu harus mempercayai Tuhan, bukan diri sendiri. Sebelum saya bicara lebih lanjut, bisa jadi saudara mengatakan gini, masa sih saya nggak bisa mengandalkan diri saya? Saya bisa kok, saya bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Misalnya saya bisa mencari jodoh tanpa Tuhan, saya bisa mencari pekerjaan tanpa Tuhan, saya bisa bahkan memasak begitu ya tanpa Tuhan. Ya, saudara dan saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas karena kita diciptakan bisa melakukan, kita bisa berpikir begitu ya, melakukan aktivitas bisa. Tetapi, saudara, ini ada tetapinya. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang jelas, firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15. Ya, di Yohanes 15 itu dalam konteks ranting dan pokok anggur, gitu kan ya. Di situ di Yohanes 15 ayat yang kelima, di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi lihat saudara, di sini dengan jelas dikatakan di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu ini apa-apanya dalam kaitan dengan status saudara dan saya. Siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan sebagai pencipta dan saya ciptaan. Sebagai pencipta, dia yang menciptakan kita dengan pengetahuan yang sempurna, dan berdasarkan pengetahuannya yang sempurna itu, dia memberikan tujuan untuk apa saudara dan saya sebagai manusia diciptakan. Dan kita ini diciptakan dengan satu kondisi bahwa saudara dan saya itu harus bergantung kepada dia, harus melekat kepada dia. Ya, harus memiliki relasi yang selalu benar, yang sebagaimana seharusnya antara ciptaan dengan pencipta, dan khususnya antara manusia dengan Allah. Nah, oleh karena itu, saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa dan ini rusak, ini yang dibereskan oleh Tuhan. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dalam arti tidak bisa hidup tanpa Tuhan untuk menghasilkan satu kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Kalau apa saja masak ya bisa aja, tapi kalau kita hanya beraktivitas, maka aktivitas tanpa relasi dengan Tuhan, tanpa kedekatan dengan Tuhan, maka itu hanyalah satu aktivitas dalam kronologis waktu di dunia ini yang sifatnya sementara dan tidak memiliki nilai yang kekal. Nah, pada waktu Tuhan mengatakan Yohanes 15 ini berbicara tentang relasi saudara dan saya, aktivitas di dalam relasi saudara dan saya, aktivitas di dalam bukan hanya relasi saja, tapi relasi yang dimana saudara dan saya
saya juga dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan, perjalanan atau kita menjalani hidup ini merupakan suatu kehidupan yang sesuai dengan tujuan saudara dan saya diciptakan. Nah, di luar ini, saudara tidak bisa menghasilkan itu. Makanya dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa-apanya ini adalah apa-apa yang berdasarkan standar Tuhan, bukan berdasarkan standar dunia. Nah, dengan kata lain, jadi saudara dan saya ini mulai dari kehidupan saudara sebagai manusia, kita harus mengawalinya untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi anak Tuhan, kita harus melekat kepada pokok anggur. Nah, pada waktu kita menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan, untuk mempersembahkan satu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, dan kita menjadi anak Tuhan yang tidak tergoyahkan, yang tidak rapuh, saudara ya, dikatakan bahwa di dalam Injil Matius, bahwa saudara dan saya itu harus dibangun di atas dasar yang benar, di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga kita membangun diri kita di atas dasar yang benar, di dalam relasi yang benar dengan Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan yang selanjutnya, segala aktivitas kita, yang pertama, saudara, di dalam membangun misalnya kehidupan di dalam keluarga, kan ada firman Tuhan mengatakan, maka sia-sialah manusia kalau tidak membangun keluarganya itu di dalam Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, lihat saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah. Demikian juga dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa, oke, kamu yang bilang besok saya bisa gini, besok saya begini, saya akan ini merencanakan segala sesuatu, saudara ya. Nah, lalu Tuhan mengatakan, kalau kan kamu tidak tahu hari esok itu seperti apa. Jadi bahkan Tuhan mengatakan, saya bisa melakukan semuanya itu bagi kamu ya pada waktu kamu sedang tidur. Saya akan mencukupkan gitu ya, bahwa saya akan memungkinkan pada waktu kamu sedang tidur. Dengan kata lain, saudara, bahwa Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya itu adalah pada dasarnya manusia yang rapuh. Dalam arti rapuh di sini adalah, saudara lihat ini ya, bukan berarti lalu kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, itu bukan poinnya. Ya, bisa melakukan apa-apa, tapi kalau apa-apanya itu adalah apa-apa menurut standar Tuhan, saudara dan saya membutuhkan Tuhan yang menopang kita, membutuhkan hikmat Tuhan yang memungkinkan saudara berpikir dengan benar, saudara menghasilkan satu perbuatan yang bernilai kekal, saudara bisa beraktivitas yang aktivitasnya itu mempermuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar saudara bekerja mencari untung atau mencari upah, bukan hanya sekedar berkeluarga untuk beranak cucu, bukan hanya sekedar kita melakukan segala sesuatu untuk memuaskan keinginan kita, bukan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya ditebus dengan satu tujuan, untuk kembali hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk kembali hidup berdasarkan relasi yang benar dengan Tuhan, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah begini, maka pada saat saudara menjalani seluruh kehidupan ini, bahkan di 1 Korintus 10:13, pada saat kita mengalami berbagai macam tantangan, itu Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dengan kata lain, saudara, kita ini bisa melaluinya. Kita ini tidak akan runtuh, saudara ya. Nah, kembali tadi, saudara ya, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan berpikir lalu, saudara, ini saya kuat. Enggak, saudara dan saya harus melihat diri saya adalah rapuh. Diri saya ini tidak bisa sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Saya butuh topangan. Nah, selama saudara dan saya mengatakan saya selalu butuh topangan,
saya selalu butuh hikmat Tuhan, saya selalu butuh kekuatan Tuhan, maka saudara dan saya akan terus percayanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, ataupun kepada orang lain, atau kepada apapun. Saudara tidak boleh mengatakan saya percaya kepada diri. Enggak, saya percaya kepada Tuhan. Di dalam kepercayaan kepada Tuhan itu, maka saya dengan hikmat dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, saya akan jalani hidup ini, yaitu satu kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga seluruh apa yang keluar dari diri saya ini, segala perbuatan apa yang keluar dari diri saya ini, merupakan apa yang bernilai kekal karena sesuai dengan standar Tuhan. Jadi, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, saudara bukan percaya kepada diri sendiri. Jangankan terlalu percaya diri sendiri, overconfidence. Percaya diri sendiri aja tidak dinyatakan, tidak dianjurkan oleh firman Tuhan. Saudara dan saya itu harus percayanya kepada Tuhan. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia tidak akan salah. Dia adalah yang patut diandalkan. Dan saudara tidak akan kecewa kalau mengandalkan dia. Nah, sekarang harus hati-hati lagi. Karena ada orang Kristen mengatakan, saya sudah andalkan Tuhan, tapi saya kecewa karena hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Nah, ini persoalannya. Saya harapkan, bukan Tuhan harapkan. Ingat Yohanes 15 tadi mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Apa-apanya adalah apa-apa berdasarkan standar Tuhan. Bukan menurut saya, tetapi menurut Tuhan. Jadi bagi Tuhan, saudara dan saya adalah yang diharapkan dari kita adalah saya ini hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Di hati ini hanya ada Tuhan. Sehingga pada waktu kita melakukan apa dan menghadapi hal-hal yang tidak ideal, yang tidak kita harapkan, karena kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebenarannya, mengandalkan firman Tuhannya, mengandalkan bahwa dia tidak akan salah di dalam hidup ini, saya tetap aman bersama dia, tidak ada siapa dan apapun juga di Roma 8 mengatakan yang bisa memisahkan saya dari Tuhan, maka saudara dan saya akan oke-oke saja. Nah, oleh karena itu, saudara, segala perkara dapat kutanggung. Kenapa saya katakan, atau tema yang saya pilih adalah rapuh dan kukuh. Saudara dan saya harus tetap melihat diri ini sebagai manusia yang rapuh. Dalam arti apa? Bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa saya tidak bisa mempercayai diri saya. Saya justru harus percayanya kepada pencipta kita. Maka pada saat manusia percaya kepada diri dan mengandalkan diri, apa yang terjadi? Adan dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada kebenaran yang bersumber dari Tuhan, maka kita akan tetap di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Lagi ya, saudara, perhatikan kalimat ini. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ya, saya rapuh. Dalam arti, saya akan goyah, saya akan runtuh kalau saya tidak mengandalkan Tuhan. Tapi pada saat saya mengandalkan Tuhan, ya, pada saat yang sama saya rapuh. Dan pada saat yang sama, saya kukuh. Kenapa saya bisa kukuh dan tidak runtuh pada saat saya rapuh? Karena saya mengandalkan Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Jadi pada waktu saudara dan saya mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Segala perkara yang tidak enak, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang menyakitkan, tidak menyakitkan, yang ideal, tidak ideal, gagal, sukses, segala perkara dapat kutanggung di dalam kerapuhanku, karena ada kekuatan di dalam dia, maka saya tetap kukuh dan tidak goyah. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup selanjutnya akan ada banyak tantangan, akan banyak kesulitan. Dikatakan, saudara jangan percaya kepada diri sendiri. Jangan percaya kepada orang lain, siapapun dia. Saudara mengerti maksud poin saya? Tidak mengandalkan diri saya, tidak mengandalkan orang lain. Saya menyadari saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Mari saudara, di tengah segala ketidakpastian yang akan kita hadapi di dunia ini, mari kita terus tetap di dalam kerapuhan kita ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di detik-detik, jangankan tahun depan, di detik-detik selanjutnya. Kita tidak tahu. Mari di dalam kerapuhan kita, di dalam keterbatasan kita ini, mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Sehingga walaupun saudara dan saya rapuh, tapi saudara dan saya bisa tetap kukuh karena ada Tuhan yang menopang kita. Mari saudara, kita diam sejenak di hadapan Tuhan pada saat ini, sambil coba mengevaluasi diri. Apakah saya sekarang ini sedang sepenuhnya menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan? Walaupun saya rapuh, walaupun saya lemah, saya tahu ada Tuhan, sehingga saya bisa tetap kokoh, karena saya berdiri di atas batu karang yang teguh. Oh, sekarang ini, saudara goyah, saudara labil, karena saudara mempercayakan diri kepada tidak bisa diandalkan. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya Tuhan, Tuhan Engkau tahu sebagai ciptaan dan Engkau pencipta kami. Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu kerapuhan kami. Bahwa saya butuh Tuhan. Saya butuh pencipta saya. Saya tidak bisa hidup tanpa pencipta saya. Hidup sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan saya. Ya Tuhan, terus ingatkan saya, supaya kami semua sebagai anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Kami mengandalkan Tuhan, kami memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kami ambil adalah keputusan di dalam relasi kami yang benar dengan Tuhan, di dalam diri kami, pikiran kami, hati kami yang dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan, semua perbuatan-perbuatan kami adalah perbuatan yang bernilai kekal karena menyenangkan hati-Mu, karena mempermuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saya rapuh dan saya kukuh karena Engkau adalah andalanku, karena Engkau adalah sandaranku, adalah batu karangku, di mana di atasnya aku berdiri dan menjalani hidup ini. Tolonglah kami semuanya, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan men-scan QR Code yang ada di layar, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer rekening bank. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.